Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Ahmadi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab mengenai Islam dan budaya lokal guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan budaya lokal. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu nilai-nilai universal Islam dalam budaya lokal yang membahas mengenai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Nah, nilai-nilai universal Islam seperti tauhid, keadilan, dan kemaslahatan itu dapat diintegrasikan secara harmonis dalam budaya lokal. Tauhid itu menjadi landasan spiritual dan etis. Kemudian keadilan menjiwai relasi sosial dan hukum, sementara kemaslahatan menjadi tujuan utama bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tauhid itu sendiri adalah inti ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks budaya lokal, tauhid tidak hanya dipahami sebagai keyakinan teologis, tetapi juga sebagai landasan etika dan perilaku sosial. Kehidupan tauhid itu menekankan bahwa harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan terekspresi dalam praktik budaya masyarakat. Misalnya, berbagai tradisi lokal yang mengandung unsur penghormatan kepada Tuhan, seperti selamatan atau kenduri, diislamisasikan dengan menekankan doa dan syukur kepada Allah saja, bukan kepada makhluk atau kekuatan lain. Kemudian keadilan. Nah, keadilan ini merupakan salah satu nilai utama dalam Islam yang diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Islam menuntut perlakuan adil kepada semua orang tanpa membedakan suku, status sosial, atau agama. Dalam budaya lokal, prinsip keadilan ini tercermin dalam berbagai kearifan lokal seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan, kemudian sistem gotong royong, kemudian pembagian hasil panen, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan itu merupakan prinsip penting dalam Islam yang berorientasi pada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan bersama. Nilai ini selaras dengan banyak tradisi lokal yang menekankan harmoni sosial, saling tolong-menolong, dan perlindungan terhadap yang lemah. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tantangan Islam dalam pelestarian budaya lokal di era modern. Pelestarian budaya lokal di era modern bagi umat Islam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis identitas, dominasi budaya asing, hingga kurangnya pendidikan dan apresiasi. Tetapi semua itu bisa diatasi dengan strategi yang tepat, seperti pendidikan terintegrasi, pembinaan komunitas, dialog, dan adaptasi nilai-nilai Islam dan budaya lokal dapat tetap lestari dan berkembang secara harmonis di tengah arus perubahan zaman. Nah, salah satu tantangan utama tadi kan yang disebutkan yaitu krisis identitas. Nah, dalam melestarikan budaya lokal, krisis identitas akibat harus globalisasi dan modernisasi. Generasi muda sering mengalami kebingungan dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan tuntutan kehidupan modern, sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai tradisional ke arah yang lebih sekuler atau bahkan asing dari akar budaya dan agama mereka. Kemudian yang kedua, dominasi budaya asing dan globalisasi. Nah, globalisasi ini membawa masuk berbagai nilai dan budaya asing yang seringkali lebih menarik dan mudah diakses melalui teknologi digital. Budaya lokal dan tradisi Islam kerap terpinggirkan oleh gaya hidup modern yang individualistik. Akibatnya, nilai kearifan lokal mulai tergerus dan masyarakat, khususnya generasi muda, kehilangan minat serta pengetahuan terhadap tradisi leluhur mereka. Nah, strategi mengatasi tantangan pelestarian budaya lokal tadi, yang pertama, pendidikan yang terintegritas. Dengan mengembangkan model pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, sehingga generasi muda tetap mengenal dan bangga terhadap tradisi mereka.
Kemudian yang kedua, pembinaan dan penguatan identitas. Nah, dengan melakukan pembinaan kepada seniman, budayawan, dan komunitas melalui pelatihan, festival, dan workshop agar tradisi tetap hidup dan relevan. Kemudian peningkatan apresiasi dan partisipasi. Nah, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal melalui promosi, penghargaan, pelibatan generasi muda dan kegiatan budaya. Baik, memasuki materi yang ketiga, yaitu kontroversi dan fatwa tentang tradisi budaya lokal yang bertentangan dengan Islam. Nah, di Indonesia, sejumlah tradisi budaya lokal kerap menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, terutama yang terkait dengan unsur syirik, tahayul, atau praktik yang berpotensi menyekutukan Allah. Contoh yang paling sering menjadi kontroversi adalah pemberian sesajen atau ritual-ritual adat yang melibatkan permohonan kepada makhluk halus atau roh leluhur. Nah, ritual persembahan atau sesajen kepada makhluk halus itu juga dianggap sebagai warisan syirik masa jahiliyah. Praktik ini diyakini sebagai usaha untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari makhluk selain Allah, yang jelas dilarang dalam ajaran Islam. Nah, tradisi budaya lokal yang mengandung unsur syirik dan tahayul secara umum dilarang oleh fatwa-fatwa keagamaan di Indonesia, khususnya oleh MUI dan sebagian ulama. Namun, terdapat pendekatan yang lebih akomodatif dari Nahdlatul Ulama dan sebagian ulama lokal yang berupaya memodifikasi atau mengislamisasikan tradisi tersebut agar tetap dapat dilestarikan tanpa melanggar syariat. Kontroversi ini akan terus berlangsung selama ada perbedaan penafsiran, pendekatan, dan kepentingan antara pelestarian dan budaya pemurnian ajaran agama. Baik, materi selanjutnya yaitu peran pendidikan Islam dalam melestarikan budaya lokal. Nah, pendidikan Islam itu memiliki peran yang sangat strategis dan fundamental dalam upaya pelestarian budaya lokal di tengah dinamika perubahan zaman. Nah, melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu agama secara tekstual, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, dengan demikian, pendidikan Islam menjadi jembatan penting yang menghubungkan warisan budaya luhur dengan tuntutan spiritual moral umat Muslim masa kini. Kemudian salah satu peran utama pendidikan Islam itu adalah menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, seperti nilai-nilai kejujuran, kesopanan, gotong royong, dan rasa hormat yang diajarkan dalam Islam seringkali sejalan dengan norma-norma budaya lokal yang sudah lama berkembang. Nah, hal ini memperkuat ikatan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat, sekaligus memperkokoh identitas budaya yang berakar pada ajaran agama. Selain itu, pendidikan Islam juga berfungsi sebagai wadah pembentukan identitas budaya yang berlandaskan pada prinsip adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Konsep ini menegaskan bahwa adat dan budaya lokal tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, melainkan harus saling menguatkan dan melengkapi. Dengan pendekatan ini, tradisi-tradisi lokal yang positif dapat diangkat dan dipertahankan, sementara unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama dapat diperbaiki atau ditinggalkan secara bijaksana. Kemudian di era modern dan globalisasi yang membawa arus budaya asing yang sangat kuat, pendidikan Islam menjadi benteng penting untuk menjaga keutuhan identitas budaya dan agama. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan budaya lokal membantu masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Kemudian yang terakhir, keberhasilan pelestarian budaya lokal melalui pendidikan Islam sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, hingga pemerintah. Pendekatan holistik yang melibatkan semua elemen ini memastikan bahwa pelestarian budaya berjalan secara berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya sekedar sebagai proses pengajaran agama, tetapi juga merupakan sarana efektif untuk menjaga, mengembangkan, dan meneruskan kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas dan kekuatan umat Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia. Melalui pendidikan Islam,
budaya lokal dapat terus hidup, berkembang, dan memberikan manfaat bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pengaruh globalisasi terhadap pelestarian budaya lokal. Nah, globalisasi itu sendiri merupakan proses integrasi dan interaksi yang melibatkan pertukaran budaya, informasi, teknologi, dan nilai-nilai antar negara. Globalisasi ini membawa pengaruh ganda terhadap pelestarian budaya lokal. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang pertukaran budaya dan inovasi yang dapat memperkaya budaya lokal serta mempromosikannya ke dunia internasional. Namun, di sisi lain, globalisasi juga mengancam keberlangsungan budaya lokal melalui erosi tradisi, pergeseran nilai, homogenisasi budaya, dan melemahnya identitas budaya serta bahasa daerah. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara adaptasi terhadap globalisasi dan pelestarian budaya lokal, diperlukan upaya strategis yang melibatkan pendidikan teknologi, pengembangan kearifan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat. Nah, dengan demikian, budaya lokal tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khasnya. Pelestarian budaya lokal di era globalisasi bukan hanya soal mempertahankan masa lalu, tetapi juga membangun masa depan yang kaya akan keberagaman dan identitas yang kuat. Baik, materi selanjutnya yaitu revitalisasi tradisi melalui platform digital. Revitalisasi tradisi melalui platform digital itu merupakan sebuah langkah strategis dan inovatif dalam pelestarian budaya lokal di era modern yang serba digital dan terhubungan secara global. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, platform digital membuka peluang luar biasa bagi masyarakat untuk mendokumentasikan, kemudian mengakses dan menyebarluaskan warisan budaya secara lebih luas dan efektif. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya tradisi dan kebudayaan lokal yang mulai terancam punah akibat pengaruh globalisasi, urbanisasi, dan pergeseran nilai sosial. Dengan melalui platform digital ini, berbagai elemen budaya seperti bahasa daerah, cerita rakyat, seni pertunjukan, ritual adat, dan kearifan lokal dapat diabadikan dalam bentuk video, dalam bentuk audio, dan media interaktif lainnya. Kemudian, pendokumentasian ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip yang aman dan mudah diakses, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang menarik dan relevan bagi generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Nah, selain itu, platform digital memungkinkan terjadinya pertukaran budaya lintas wilayah dan bahkan antar negara, sehingga budaya lokal itu tidak hanya dikenal di komunitas asalnya, tetapi juga di kancah internasional. Ini membuka peluang promosi dan pengembangan budaya yang lebih kreatif dan inovatif, seperti penggabungan seni tradisional dengan teknologi modern, serta pemasaran produk budaya dan kerajinan tangan melalui pasar digital. Nah, dengan demikian, revitalisasi budaya melalui platform digital tidak hanya menjaga kelestarian budaya, tetapi juga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi komunitas budaya. Nah, oleh karena itu, keberhasilan revitalisasi tradisi melalui platform digital sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak, seperti komunitas adat, pemerintah, akademisi, pelaku seni, dan pengembangan teknologi. Nah, pendidikan dan pelatihan literasi digital bagi masyarakat itu juga penting untuk memastikan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan pastinya bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan yang mendukung pelestarian budaya digital serta perlindungan hak budaya harus diperkuat agar revitalisasi budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, secara keseluruhan, revitalisasi tradisi melalui platform digital itu adalah sebuah paradigma baru dalam pelestarian budaya yang menggabungkan kearifan lokal dengan kemajuan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan budaya lokal tetap hidup dan relevan di tengah arus modernisasi dan globalisasi, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi, kreativitas, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, platform digital dapat menjadi alat ampuh untuk menjaga kekayaan budaya bangsa agar terus diwariskan kepada generasi mendatang dan dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. Kemudian materi selanjutnya yaitu strategi revitalisasi budaya lokal berbasis nilai Islam. Nah, revitalisasi budaya lokal berbasis nilai Islam itu merupakan upaya penting dalam strategis dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya. Strategi ini bukan sekedar pelestarian budaya secara pasif, melainkan sebuah proses aktif yang mengharmoniskan dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tradisi dan kearifan lokal agar keduanya saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Nah, pendekatan dakwah kultural dan dialogis menjadi fondasi utama dalam strategi ini, di mana nilai Islam itu disampaikan dengan cara yang menghormati dan memahami konteks budaya lokal. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menerima ajaran Islam tanpa harus meninggalkan identitas budaya mereka, sekaligus memberikan ruang bagi tradisi yang positif untuk terus hidup dan berkembang. Pendidikan Islam memegang peranan sentral sebagai media internalisasi nilai-nilai agama dan budaya lokal yang positif kepada generasi muda. Melalui kurikulum yang kontekstual dan relevan, pendidikan Islam membentuk karakter masyarakat yang religius sekaligus berbudaya, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akar identitasnya. Selain itu, revitalisasi seni dan tradisi budaya yang diislamkan menjadi media efektif untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman sekaligus menjaga keberlangsungan tradisi yang memiliki nilai estetika dan sosial. Nah, strategi revitalisasi budaya lokal berbasis Islam tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya, tetapi juga sebagai proses pembentukan identitas yang kokoh dan berkelanjutan. Pendekatan ini mampu menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi dengan cara yang konstruktif dan inklusif, menjaga agar budaya lokal tetap hidup, relevan, dan menjadi sumber kekuatan spiritual serta sosial bagi umat Islam dan bangsa secara umum. Dengan komitmen bersama dan penerapan strategi yang tepat, revitalisasi budaya lokal berbasis nilai Islam dapat menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, beradab, dan berbudaya tinggi di masa depan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.